Selamat siang Ibu Ida dan kawan-kawan sekalian. Saya Rio Winardi beserta 7 teman anggota kelompok lainnya, yaitu Adam Syafiq, Leonardi Kristanto, Jonathan Irawan, Christina Stefani Wirawan, Nathaniel David, Agra Tala Pramono, dan Garasiela Handoko. Jadi hari ini kami akan mempresentasikan mengenai hasil analisa sebuah kasus tentang kelalaian dalam pelaksanaan kekuasaan orang tua. Kasus tersebut berceritakan tentang seorang warga negara Tiongkok yang menyelamatkan seorang anak yang hanya berusia 3 tahun. Anak tersebut terjatuh dari balkon lantai 8. Nah, ternyata setelah jatuh, anak tersebut tersangkut pada sebuah mesin pendingin udara atau mesin AC yang berada di lantai 7 di bawahnya. Nah, setelah itu warga sekitar lalu menelpon ke pihak kepolisian untuk mencari pertolongan. Tetapi karena kecemasan pada warga sekitar, takut bahwa polisi akan telat menolong anak tersebut. Jadi, salah satu tetangga dari anak tersebut langsung melakukan sebuah penyelamatan terhadap anak tersebut, dan ternyata berhasil diselamatkan oleh salah satu tetangga tersebut. Akan dilanjutkan oleh kolega saya. Setelah polisi sampai di tempat kejadian, diketahui bahwa anak tersebut bernama Bich Nguyen, yang merupakan seorang anak dari keluarga yang berkewarganegaraan Vietnam, namun terdaftar sebagai pendatang yang sah dan tinggal di Beijing. Kedua orang tuanya menikah di Hanoi, Vietnam, tetapi karena tuntutan pekerjaan suami, mereka pindah ke Beijing. Pada saat kejadian, Bich Nguyen atau anak tersebut ditemukan seorang diri. Sang ibu sedang berbelanja ke supermarket untuk keperluan restoran, dan sang ayah sedang bekerja di restoran. Polisi melaporkan hal ini ke Dinas Sosial di kota Beijing karena kedua orang tuanya dianggap tidak mampu untuk mengurus anaknya dengan baik, dan diputuskan bahwa kekuasaan orang tua terhadap anaknya dicabut dan anak tersebut diambil untuk diurus oleh Dinas Sosial. Kedua orang tuanya menolak keputusan tersebut dan mengajukan permohonan pengembalian kekuasaan orang tua yang dimilikinya ke pengadilan Beijing, dan berjanji bahwa mereka tidak akan meninggalkan anaknya seorang diri lagi. Setelah teman saya mengemukakan mengenai kasus posisi dalam soal, terdapat fakta hukum yang terdapat dalam soal antara hukum Tiongkok dengan hukum Vietnam. Dalam hukum Tiongkok, kecakapan orang tua dalam mengurus anaknya dikategorikan sebagai masalah status personal. Sementara dalam hukum Vietnam, kecakapan orang tua dalam mengurus anaknya dikategorikan sebagai masalah hukum perkawinan keluarga. Kemudian, dalam hukum Tiongkok, berkaitan dengan penentuan status personal seseorang, hukum yang akan berlaku adalah hukum dari tempat orang tersebut berkewarganegaraan. Sementara itu, menurut hukum Vietnam, berkaitan dengan penentuan status personal seseorang, hukum yang akan berlaku adalah hukum dari tempat orang tersebut berdomisili. Sebagai penentuan akibat-akibat hukum dari perkawinan menurut hukum Tiongkok, termasuk kekuasaan orang tua terhadap anak akan diatur dengan hukum dari tempat pasangan tersebut melakukan pernikahan. Sementara itu, akibat-akibat yang timbul dari perkawinan menurut hukum Vietnam akan diatur dengan hukum dari tempat pasangan berkediaman sehari-hari. Setelah itu, fakta hukum yang terakhir adalah dalam hukum Tiongkok, orang tua yang telah membiarkan anaknya sendirian dan telah menyebabkan anak tersebut dalam bahaya dianggap tidak memiliki kecakapan sebagai orang tua, sehingga mereka akan dicabut kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan orang tua. Sementara itu, dalam hukum Vietnam, sebagai bagian dari hukum perkawinan dan keluarga, pelaksanaan kekuasaan orang tua yang terikat dalam sebuah perkawinan yang sah hanya dapat dicabut apabila kelalaian orang tua tersebut telah mengakibatkan anaknya mengalami luka yang serius atau mengalami trauma secara psikis. Setelah mengetahui alur kasus dan fakta hukum yang terdapat dalam soal, kelompok kami menyimpulkan bahwa kasus tersebut dapat diselesaikan melalui teori bertahap. Mengenai teori bertahap itu sendiri akan dijelaskan selanjutnya oleh rekan saya.
Jadi, di slide ini saya akan menjelaskan mengenai kualifikasi bertahap. Di mana kualifikasi bertahap itu mempunyai dua fungsi. Yang pertama untuk mengatasi kelemahan kualifikasi lex fori, yang kedua untuk agar lex causae yang ditunjuk itu juga digunakan untuk mengkualifikasikan perkara. Kemudian dalam kualifikasi bertahap itu memiliki dua tahapan. Ada tahap pertama sama tahap kedua, yang dimana tahap pertama itu hakim sendiri harus menemukan kaidah HPI atau choice of law yang kita sering sebut sebagai lex fori, yang akan digunakan untuk mengetahui titik taut penentu, yang dimana kualifikasi ini dilaksanakan dengan sistem kualifikasi intern yang dikenal sebagai lex fori. Terus yang digunakan untuk menetapkan lex causae. Kaidah-kaidah HPI lex fori itu harus dikualifikasikan menurut hukum material, yang dalam ini untuk menentukan sebenarnya kayak kepastian mengenai pengertiannya, terus domisili, contohnya seperti itu. Kemudian pewarisan, tempat dilaksanakannya sebuah kontrak, dan hal ini tuh didasarkan pada lex fori yang ada. Kemudian berdasarkan kualifikasi yang telah ditemukan, hukum yang digunakan itu akan ditemukan hukum yang seharusnya digunakan, yang kita sering sebut sebagai lex causae. Kemudian pada kualifikasi kedua atau kualifikasi sekunder ini dijalankan dengan sistem kualifikasi intern yang dikenal sebagai lex causae. Lex causae ini lex causae yang sebelumnya kita dapatkan pada tahap pertama. Apabila sudah diketahui hukum yang seharusnya diberlakukan itu adalah hukum asing, maka perlu dilakukan kualifikasi yang lebih dalam lagi. Maka pada tahap kedua ini, semua fakta dalam perkara harus dikualifikasikan kembali berdasarkan sistem kualifikasi yang ada pada lex causae. Kemudian berdasarkan hasil kualifikasi yang telah didapatkan, hakim dapat menetapkan kaidah hukum intern lex causae yang akan digunakan untuk menyelesaikan perkara yang ada. Mengapa menggunakan kualifikasi bertahap? Karena teori ini bertitik tolak dari keberatan terhadap teori kualifikasi lex causae, karena kualifikasi tidak mungkin dilakukan berdasarkan hukum yang seharusnya berlaku, karena justru hukum yang hendak diberlakukan itulah yang masih harus ditentukan dengan bantuan proses kualifikasi. Penentuan lex causae dalam perkara HPI hanya dapat dilakukan melalui proses kualifikasi dan pada tahap penentuan kualifikasi mau tidak mau harus dilakukan berdasarkan lex fori terlebih dahulu. Permasalahan yang terdapat dalam kasus terkait kecakapan orang tua dalam kasus ini terdapat lebih dari satu kategori aturan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga menggunakan kualifikasi bertahap. Kategori aturan yang tersebut itu adalah hukum personal dan hukum perkawinan dan keluarga. Seperti yang udah kami jelaskan dari awal, mengapa kami memilih teori kualifikasi bertahap, karena teori kualifikasi bertahap digunakan ketika adanya konflik antara kualifikasi, di mana di dalam kasus ini terdapat konflik di dalamnya yang dijelaskan dari fakta-fakta hukum yang ada, yaitu dari fakta hukum Tiongkok dengan fakta hukum Vietnam. Di fakta hukum Tiongkok sendiri mengenai kekuasaan orang tua terhadap anak akan diatur dengan hukum dari tempat kedua pasangan melangsungkan pernikahannya, yang dimana kedua orang tua dari Bich Nguyen ini melangsungkan pernikahannya sendiri di Vietnam. Sedangkan untuk di Vietnam, hukum Vietnam mengenai kekuasaan orang tua terhadap anak tersebut akan diatur dengan hukum dari tempat pasangan berkediaman sehari-hari atau yang bisa disebut dengan habitual residence. Dimana sekali lagi bahwa
orang tua dari Beach Nguyen ini secara sah dan secara terdaftar secara sah merupakan penduduk dari Tiongkok, walaupun dia berasal dari Vietnam, tapi sudah secara sah dan terdaftar bahwa mereka adalah penduduk dari Tiongkok. Jadi bisa terlihat jelas bahwa adanya konflik kualifikasi di dalam kasus ini. Baik, kualifikasi bertahap dibagi menjadi 2 tahap. Kualifikasi tahap pertama bertujuan untuk mengkualifikasikan peristiwa hukum dengan alat bantu kaidah internal lex fori dan menemukan lex cause dengan alat bantu kaidah HPI. Dalam kasus, forum yang digunakan adalah Tiongkok, sehingga lex forinya menggunakan hukum Tiongkok. Untuk mengkualifikasikan peristiwa hukum yang mana mengenai kecakapan orang tua dalam mengurus anak, dalam hukum Tiongkok menyatakan bahwa masalah tersebut termasuk masalah status personal. Selanjutnya, untuk menemukan lex cause, dikatakan dalam fakta hukum Tiongkok bahwa kecakapan orang tua dalam mengurus anak ditunjuk berdasarkan hukum kewarganegaraan orang tua. Dalam kasus ini, kewarganegaraan orang tua beserta anak terdaftar sebagai warga negara Vietnam, maka lex cause-nya ialah hukum Vietnam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kualifikasi tahap kedua. Setelah dijalankannya kualifikasi pada tahap pertama, yang dimana lex cause-nya adalah hukum Vietnam, kecakapan orang tua dalam mengurus anak telah berubah yang sebelumnya masalah status personal menjadi masalah hukum perkawinan dan keluarga. Dalam memutus perkara ini, dengan menggunakan kaidah intern Vietnam mengenai kecakapan orang tua dalam mengurus anak, maka pelaksanaan kekuasaan orang tua yang terikat perkawinan sah hanya dapat dicabut apabila kelalaian orang tua tersebut telah menyebabkan sang anak mengalami luka berat ataupun mengalami gangguan secara psikis. Oleh karena itu, berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat oleh kelompok kami, dalam kasus Beach Nguyen sebagai anak yang dimana dirinya tidak mengalami luka berat ataupun trauma, maka sesuai dengan hukum Vietnam, orang tua tersebut bisa mendapatkan kecakapannya kembali. Sekian saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.